Selamat datang di vlognya Vera Andini. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like-nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum, welcome back to my channel, Vera Andini Channel. Oh iya, hari ini nggak banyak yang bisa aku ceritakan karena memang aku baru upload ini di sela-sela kegiatanku sehari-hari. Cuman kayaknya aku pengen dokumentasikan ini saja. Sesuatu yang receh sih, tapi buat saya berarti banget ya. Ini adalah eh, ruang terbuka di rumah yang bisa dibilang sangat sempit, kecil, tapi ini ruangan yang tempat kita kumpul bareng keluarga. Bagian ini tadinya sih pas selesai ini kan becek banget gitu kan, apa ini saya harus bagaimana, karena kalau ditanamin yang lain-lain dikasih rumput sintetis juga cuman sedikit gini tuh, uh, walaupun cuman kecil pengen kelihatan estetik gitu kan. Nah karena si dindingnya belum selesai, otomatis ini kan aku nggak bisa pasang rumput sintetis dulu. Nah gimana caranya, kemarin aku akalin. Nah akalinnya uh, sisi-sisinya itu kebetulan aku nggak rencanain. Ini ayah saya tuh punya satu pot spider plant yang udah apa sih, sudah merambat ya, panjang banget rambatannya, sehingga ayah saya memutuskan nih buat kamu aja bawa pulang. Loh saya kan juga nggak tahu harus digimanain dengan spider plant. Akhirnya saya punya ide banget untuk tanamin di pinggir-pinggir dari lahan ini, lahan yang sangat sempit ini. Nah ini tidak semuanya sih, karena memang nggak cukup tanamannya, jadi cuma sampai segini. Saya pikir supaya ada nilai estetik sendiri lah, jadi si spider plant itu bisa ke terasnya gitu loh, kayak gitu-gitu kan. Kalau kita sila duduk di pinggir-pinggir itu kayaknya enak banget gitu kan, hijau. Terus untuk ininya saya juga bingung, nggak mungkin saya pasang rumput sintetis dulu kan, ini kan juga belum di plester kan, masih tanah gitu kan, sayang banget. Jadi saya coba tanamin tanaman rumput yang liar di jalan. Ya ampun, saya bener-bener ngambil dari jalan loh. Nggak ngemodal banget ya, nggak apa-apa deh. Ya daripada mereka nggak terpelihara kan lebih baik kita ambil aja kan. Lagian rumput-rumput seperti ini kan akan dipotong, dipangkas-pangkas juga kan. Jadi yaudah aku ambil aja. Ini adalah Arachis pintoy. Ini jadi saya tanemin untuk sementara Arachis pintoy di sini. Arachis pintoy adalah tanaman sejenis rumput atau yang disebut juga kacang-kacangan ya. Karena apa? Daunnya walaupun lebih kecil dia mirip daun kacang, kacang tanah. Dan dia itu pertumbuhannya cepat banget, cepat merambat. Dia juga dipakai sebagai tanaman penutup tanah. Misalnya dari perkebunan tuh, perkebunan sawit kayak atau apa, si tanahnya supaya tertutup, dia bisa menggunakan ini. Jadi bisa dibilang ini adalah penutup tanah tuh apa ya, plastik penutup tanah itu saya lupa namanya. Ini bisa diganti dengan Arachis pintoy. Dan Arachis pintoy ini bagus banget untuk tanah karena dia menyimpan nitrogen, menangkap nitrogen dan menyimpannya. Selain itu juga kalau dia udah kuning terus udah gugur, dia bisa jadi kompos untuk tanah. Jadi dia atau Arachis pintoy ini sangat bagus untuk kesuburan tanah. Nah jadi saya putusin untuk menutupnya dengan Arachis pintoy. Nih saya mau berbagi aja buat teman-teman yang memang seperti saya, pemula banget dan ingin menutup lahan tanahnya. Arachis pintoy bisa jadi pilihan selain rumput gajah dan lain sebagainya ya. Arachis pintoy itu, kenapa Arachis pintoy itu menurut saya lebih estetik ya, karena dia akan mempunyai bunga warna kuning dan dia juga kalau menutup itu rindang, sehingga seperti karpet yang sangat-sangat tebal gitu loh. Jadi dia nilai keindahannya bagus sekali ya. Cara nanamnya juga mudah teman-teman. Petiklah atau dapatkan bibit Arachis pintoy yang ada akarnya, berakar ya. Nah lalu setelah berakar, teman-teman jangan lupa kalau udah nih kayak saya nih, saya dapetinnya misalnya di luaran ya, dimana yang tidak terpelihara, terus saya minta di situ kan, tanpa Arachis pintoy itu kan ada pucuk-pucuknya itu, walaupun pucuk-pucuknya dia sudah berakar teman-teman. Jadi tanpa harus ngerabut dari akar keseluruhannya kan Arachis pintoy itu. Nah saya carinya yang memang ada akarnya dekat dengan pucuk ya. Akarnya cari akar yang sudah mulai panjang, lalu kita potong. Dan setelah itu bawa ke rumah itu jangan langsung ditanam kalau menurut saya.
teman-teman bisa rendam dulu dengan air yang dikasih vitamin B1 supaya tidak stres dan supaya tetap segar. Nah, setelah beberapa lama itu minimal itu 1 jam ya kita rendam. Setelah itu kalau memang sudah dirasa cukup, teman-teman bisa langsung menanamnya Aracis pintoi tersebut. Kata orang, nih yang saya lihat juga di YouTube, Aracis pintoi itu mudah sekali menanamnya. Cuman dia punya ada saat-saat kritis setelah penanaman. Jadi dikatakan dia akan tumbuh atau berhasil kita tanam kalau melewati 1 minggu. Nah, saya pun ini bukannya tanpa kegagalan ya. Ada 1, 2, 3 pohon yang memang waktu itu dia nggak bangun lagi atau mengering gitu kan, tapi sisanya ini alhamdulillah dia tumbuh ya. Bisa dilihat nih keberhasilannya, ada pucuk-pucuk baru teman-teman. Pucuk-pucuk baru ini seperti ini, lalu ada ini seperti ini nih. Nah ini dia, ini calon pucuk baru nih, ini ya. Jadi ada pucuk-pucuk baru, artinya alhamdulillah dia hidup nih. Ini juga ada pucuk baru nih, selain yang ini ada juga yang ini yang kecil. Nah ini pun sama nih. Nah ini juga teman-teman. Jadi ini walaupun receh banget ya, mungkin untuk sebagian orang apa sih kok ini jadi konten gitu kan, tapi ini buat saya pengalaman saya sebagai pemula dan ingin saya bagi dengan teman-teman yang memang baru bisa punya taman kecil seperti saya, bingung apakah mau dikasih rumput gajah ataukah rumput sintetis atau apa. Jadi untuk sementara saya mau pakai Aracis pintoi saja. Nah ini juga ada lagi nih. Nah ini jadi pastikan dia selalu dalam keadaan selalu mendapatkan asupan air ya supaya tetap segar. Nah, tidak usah takut bahwa dia akan membusuk, karena kalau di tanah kan air akan terus jalan atau jatuh ke bawah merembes ke, beda dengan pot ya. Kalau pot itu kan airnya menggenang, itu yang bikin akar menjadi busuk. Nah kalau di tanah saya nggak khawatir, jadi di saat kering pagi saya siram, sorenya pun saya siram lagi. Nah inilah teman-teman Aracis pintoi saya. Semoga teman-teman ini berguna untuk teman-teman juga. Ya, jangan lupa subscribe, like, juga aktifkan lonceng notifikasi supaya saya lebih semangat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.